Pour mon petit frère, je vous demanderai de rester calme. Allez chercher les hommes là! Allez chercher les hommes! Allez-y! Film diawali dari sesosok prajurit tampan dan berwibawa bernama Abdel. Saat ini, ia sedang menuju sebuah konferensi pers atas kematian adik bungsunya bernama Idir. Konon katanya, adiknya diduga telah dianiaya sampai meninggoy oleh orang tak dikenal yang memakai seragam polisi. Je vous demanderai de rester calme. Merci. Semasa hidupnya, Idir termasuk dalam anggota geng kelompok kecil di wilayah Athena. Dan saat konferensi pers ini, jauh di belakang kerumunan para wartawan dan wartawati, ada sosok pria berambut keriting dengan wajah penuh amarah. Ia adalah Karim. Karim ini merupakan adik Abdel, sekaligus kakak dari almarhum Idir. Jadi sebenarnya ada 5 saudara. Nanti dengan berjalannya film akan ditunjukkan siapa kakak pertama dan kedua dari mereka bertiga. Kembali ke Karim. Karim ternyata tidak sependapat dengan kakaknya. Ia menilai para pemerintah tidak bisa menangkap pelaku pembunuhan adiknya. Ia melempar bom molotov sebagai bentuk kekecewaan. Akibat dari kelakuan Karim ini, suasana yang tadinya hening berubah mencekam. Para berandalan kecil ini mulai menyerang para penjaga. Abdel yang merupakan seorang prajurit tak bisa membendung gelombang kerusuhan. Karim dan para anak buahnya segera mengamankan sebuah brankas. Entah apa isinya, namun itu sangatlah berharga. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil kabur membawa brankas tersebut. Tak lupa atraksi jumping-jumping motor sebagai bentuk ejekan bagi para polisi karena tak bisa menangkap mereka. Sampai di markas besar tempat berkumpulnya para remaja, Karim dan rombongan malah dilempari batu. Para remaja nakal ini tak tahu bahwa yang datang ialah bos mereka. Setelah Karim keluar mobil, barulah mereka menyadari telah menyerang kawan sendiri. Karim ternyata membentuk kelompok simpatisan untuk meminta keadilan atas kematian Idir. Dengan ratusan muda-mudi dari berbagai usia, Karim siap menghadapi serangan balik para polisi. Di sisi lain, polisi huru-hara datang on the way menuju markas Karim dan keroco-keroconya. Dari sekian banyak polisi, satu polisi ini yang wajahnya terlihat cemas. Bagaimana tidak, saat ini ia harus bertugas di tengah kebahagiaan atas kelahiran bayi kembarnya. Tak lupa, para polisi ini diberi sebuah peta untuk melihat denah lokasi markas geng Athena ini. Terlihat geng Athena ini telah menguasai sebuah blok persegi dengan gedung-gedung rumah susun dari para warga. Di sana, Abdel membantu para warga yang harus segera mengungsi di tengah kerusuhan. Jauh di dalam gang, inilah sosok kakak kedua dari Abdel dan Karim, bernama Mokhtar. Mokhtar merupakan penikmat barang haram akut. Saat ini, ia tengah berusaha pergi dari lokasi tersebut, agar nantinya ia bisa menyembunyikan barang haram miliknya sebelum polisi berhasil membobol pertahanan geng Athena. Vas-y, dépêche-toi! On va l'enterrer tout ça dans la forêt. Le temps que ça se calme dans cette... Putain de sa mère! Putain, y'a personne qui tient un peu de temps! Terjadi perselisihan antara Mokhtar dan juga Karim. Sang adik menanyakan, apakah tas Mokhtar berisi senjata? Jika iya, Mokhtar harusnya membantu Karim dalam perjuangan keadilan. Mokhtar yang bengis ini terpaksa mengalah karena anak buah Karim yang begitu banyak. Ia pun masuk ke dalam sebuah toko untuk mencari jalan keluar lain.
Kembali ke jagoan kita, yaitu si Abdel. Ia tengah mendengarkan keluh kesah dari warga akibat kerusuhan yang didalangi oleh adiknya. Tak mau disalahkan, akhirnya Abdel akan berusaha berunding serta membujuk Karim agar menghentikan aksinya. Karim, je vais le trouver. Je vais lui parler. Abdel pergi ke tengah-tengah kerusuhan untuk mencari si bandel Karim. Namun bukannya menemukan Karim, ia malah menemukan kakak pertamanya, yaitu Sebastian. Dan inilah sosok misterius Sebastian. Dengan tatapan kosong, namun jangan anggap remeh. Di akhir film, kalian akan tahu siapa Sebastian sesungguhnya. Karena tak mungkin membawa Sebastian dengan kondisinya yang begitu seperti orang yang tak mempunyai gairah hidup. Akhirnya, Abdel membawanya ke tempat aman, yaitu taman bermain kanak-kanak. Lanjut lagi, Abdel masuk ke dalam rumahnya, yang dimana para warga yang masih simpati kepada keluarganya sedang mendoakan Idir. Tanpa sengaja, Abdel melihat kedatangan Karim. إخوة الله نعمل الدعاء واغفر له واغفر لجميع أمة المسلمين إنا إليه راجعون ويصبر الأم ديالهم والأسرة. Tak lama kondisi semakin tak kondusif. Abdel meminta para warga untuk segera mengungsi keluar dari blok-blok rumah mereka. Abdel kemudian kembali membantu para warga yang ingin keluar dari lokasi kerusuhan. Di luar gedung terlihat pertempuran antara polisi huru-hara dan juga geng pemuda Athena yang masih sengit dan saling jual beli serangan. Abdel mencoba membantu para pria untuk membuat pagar hidup agar warga bisa melintas dengan aman. Ia juga sempat berpamitan dengan ibunya. Namun situasi yang kian memanas dan berubah mencekam, Abdel dan para warga pria digulung oleh para polisi huru-hara karena disangka membantu geng Athena. Dan berujung pada ditangkapnya Abdel dan para warga pria. Karim sendiri terus memimpin para anak buahnya untuk menghalau polisi yang akan masuk ke dalam gedung. Pertempuran ini disaksikan hampir di seluruh stasiun TV. Karim sempat terluka akibat ledakan dari sebuah bom asap. Sembari mengobati tangannya, Karim menggunakan sedikit waktu untuk merenung dan mengenang adik bungsunya. Sebelum terdengar kabar bahwa polisi telah berhasil membobol pertahanan bagian barat. Karim dengan sigap bergegas lari menuju blok barat untuk menguatkan pertahanan. Dengan kerjasama tim, Karim dan para pendukungnya berhasil memukul mundur para polisi tersebut. Pertempuran berlangsung hingga malam hari. Kembali ke Abdel, seorang komandan polisi yang mengenali Abdel seorang tentara berprestasi akhirnya membebaskannya. Abdel diminta untuk tetap di luar gedung dan membantu para polisi. Namun Abdel diam tanpa sepatah kata pun. Di dalam gedung, Karim berorasi di depan para pendukungnya bahwa perang baru saja dimulai dan untuk itu Karim punya rencana untuk menculik satu polisi untuk dijadikan sandera dan memaksa para polisi agar bisa memberikan nama-nama pelaku pembunuhan Idir. Tak lama, polisi huru-hara masuk dengan kekuatan penuh. Mereka naik ke atas lapangan yang berada di lantai 2. Mereka disambut dengan lemparan kembang api dan bom molotov. Rencana penangkapan berubah menjadi pengepungan. Para polisi bertahan dengan strategi kura-kura, dengan tameng yang berada di atas, bawah, dan samping mereka. Semuanya serba rapat. Tak habis akal, Karim datang dengan membawa sebuah botol. Bukan botol minuman, melainkan botol sebuah bom yang ia lempar ke arah polisi. Strategi kura-kura pun jebol. Banyak polisi yang terbakar sehingga mereka lebih memilih mundur. Dan apesnya satu polisi, yaitu si bapak bayi kembar, malah terpisah dari rombongan. Ia masuk ke dalam gedung dan membuka semua atribut kepolisiannya. Hal itu dilakukan untuk sekedar menyamar agar tak dikenali dan jadi sasaran amukan para geng Athena. Setelah keliling ke sana kemari, bukannya ketemu pintu keluar, ia malah terjebak dan disergap Karim dan kawan-kawannya. Kita kembali ke Abdel, yang kini tengah diperlihatkan video dari polisi yang disandra oleh Karim. Komandan polisi ini meminta Abdel untuk melihat lokasi sandra tersebut. Polisi akan mengerahkan pasukan khusus untuk menyelamatkan sandra. Abdel yang berjiwa prajurit mengatakan bahwa ia yang akan menjemput sandra tersebut. Saat komandan polisi itu lengah, Abdel bergegas masuk ke dalam gedung. Geng Athena bersorak, dikira Abdel akan mendukung aksi mereka.
Tak butuh waktu lama, Abdel berhasil menemukan lokasi polisi yang disandra. Namun ia harus berhadapan dengan Karim. Abdel tak peduli. Ia tetap membawa polisi itu untuk keluar. Ia juga sempat memeluk adiknya agar menghentikan aksinya itu. Namun namanya darah muda, Karim terus saja menolak. Hingga tamparan Abdel mendarat di pipi Karim. Abdel kemudian melanjutkan misinya, membawa si polisi keluar gedung. Karim mengejar dengan menembakkan kembang api sebagai senjata utama. Saat sudah di luar gedung, karena kondisi gelap, polisi di luar gedung menembaki Abdel dan si Sandra, karena disangka mereka adalah geng Athena. Akhirnya Abdel menuju toko yang di dalamnya ada Mokhtar dan anak buahnya, yang sedang menggali lorong bawah tanah agar bisa keluar dari blok kerusuhan. Karim tak henti-hentinya mengejar Abdel, hingga ia melihat Abdel yang menuju toko. Karim pun mengejarnya, namun beruntungnya Abdel dan si Sandra diselamatkan oleh Mokhtar. Mokhtar sempat marah karena tahu bahwa yang dibawa Abdel adalah polisi, sedangkan Mokhtar kini sedang memegang senjata dan juga barang haram. Abdel kemudian menjelaskan bahwa jika Mokhtar membantu menyelamatkan Sandra, maka Mokhtar akan jadi pahlawan. Mendengar itu, Mokhtar akhirnya mau membantu. Namun semua itu tak berjalan sesuai rencana. Karim akhirnya menggunakan kekuatan penuh untuk kembali merebut Sandra. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membobol pintu belakang, sedangkan ia akan berhadapan dengan Abdel dari depan. Karim kemudian mengancam Abdel untuk segera keluar, jika tidak maka toko akan dibakar. Abdel terus meminta adiknya itu untuk sadar dan berhenti, apalagi polisi mulai datang dan menodongkan senjata kepada Karim. Karim diminta tiarap. Namun di sini Karim malah memilih mencoba melempar bom molotov kepada para polisi dan berujung dengan tembakan kepada Karim, sehingga bom tersebut malah membakar Karim. Abdel tak kuasa melihat adiknya sendiri mati di depan matanya. Ia bergegas keluar dan menghampiri mayat Karim. Mayat Karim dibawanya masuk ke dalam toko. Mokhtar mencoba menenangkan Abdel. Bukannya tenang, Abdel malah memukuli Mokhtar sampai mati. Mungkin Abdel sudah bosan dengan kelakuan Mokhtar yang selalu memikirkan bisnisnya. Amarah Abdel sudah memuncak. Para polisi ini telah membangunkan macan tidur. Abdel segera mengancam polisi Sandra dan membawanya naik ke atas dan tak jadi membebaskannya. Setelah itu, Abdel menemui Sebastian. Dengan tatapan penuh amarah, Abdel meminta Sebastian membantu para bocah. Sebastian yang tadinya polos dan diam saja, kini ia akan menunjukkan sifat aslinya. Ia meminta geng Athena untuk mengumpulkan semua tabung gas yang ada di gedung, serta beberapa bubuk mortar dan bensin. Dan inilah keahlian Sebastian yang tersembunyi. Ia berhasil membuka brankas yang di awal film dicuri dari kantor polisi. Ternyata brankas itu berisi senjata api. Sebastian kemudian membagikannya kepada para bocah. Abdel masih bimbang dan setengah sadar. Ia kemudian meminta semua warga yang masih bertahan di gedung untuk pergi. Setelah itu, ia menerima telepon dari komandan polisi. Di sini, Abdel meminta agar komandan polisi ini segera menyerahkan pelaku pembunuhan Idir. Jika tidak, Sandra akan ia bunuh. Karena jawaban komandan polisi yang tidak memuaskan, ia kemudian bergegas menemui Sandra untuk mengeksekusinya. Tapi sebelum itu, kita kembali ke Sebastian, yang kini tengah menyusun rencana. Entah apa rencananya, namun semua tabung gas dibuka serta rangkaian kabel dan juga ponsel. Ternyata Sebastian merupakan mantan teroris dan perakit bom. Lanjut lagi, Abdel menodongkan pistol ke Sandra sembari menelpon komandan polisi. Namun jawabannya tetap sama. Komandan polisi itu mengatakan bahwa pembunuh Idir adalah sayap kanan dari kelompok teroris. Abdel tak percaya begitu saja. Hal itu membuat kesabaran Abdel habis. Suara letusan pistol terdengar. Namun ternyata bukan untuk membunuh Sandra. Abdel memilih menembak lantai. Singkat cerita, para bocah mengajak Abdel pergi karena Sebastian tak terkendali. Ia berniat meledakkan seluruh gedung. Abdel yang masih galau tak peduli. Sandra yang tadinya di ujung maut akhirnya beranjak pergi. Si Sandra juga meninggalkan Abdel. Ia keluar gedung dengan para bocah sembari melepaskan bajunya agar tak ditembaki para polisi di luar gedung.
Film kemudian memperlihatkan Abdel sudah tak berdaya karena saudaranya telah meninggal, dan hanya menyisakan dirinya dan juga Sebastian. Kemudian gedung itu akhirnya meledak. Abdel dan Sebastian tewas di tempat itu, dan film pun tamat. Itulah akhir dari film yang berjudul Athena tahun 2022, di mana sebuah perjuangan keadilan yang berujung kematian. Pesan yang bisa diambil dari film ini ialah bahwa semua kekerasan akan berakhir dengan kesedihan. Mintalah keadilan dengan cara yang cerdas dan dengan jalur yang ditentukan, walaupun itu akan sulit. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.